Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Zahira Zuhar dan partner saya Salahuddin Hafidz. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Perusahaan Toko Kita Roti dan Kue, Tren Perusahaan, Kalori Produk, Analisis SWOT dan 4P. Kami membagi presentasi kami menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dimulai dari pendahuluan, kue adalah salah satu produk panganan yang cukup digemari oleh banyak orang. Kue sendiri memiliki banyak jenis, antara lain kue kering, kue ulang tahun, kue tradisional, dan masih banyak lainnya. Salah satu jenis kue yang diminati oleh masyarakat Indonesia adalah kue chiffon atau yang biasa kita sebut dengan chiffon cake. Chiffon cake pertama kali dibuat oleh seorang juru masak asal Amerika Serikat yaitu Harry Baker. Pada tahun 1948 sampai 1950, chiffon cake mencapai popularitasnya. Masyarakat Indonesia sendiri membuat chiffon cake versi lokal dengan menghadirkan chiffon cake rasa pandan. Sampai saat ini, masih banyak orang yang menyukai chiffon cake. Hal ini terbukti dengan banyaknya toko atau perusahaan yang menawarkan chiffon cake sebagai produknya. Salah satu perusahaan yang konsisten menjual chiffon cake sebagai produk utamanya adalah Toko Kita Roti dan Kue. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis produk dan strategi marketing di toko kue dan roti kita. Tujuan penelitian: mengetahui tren perusahaan, mengetahui kandungan kalori dalam produk. Ketiga, untuk mengetahui strategi marketing toko Kita Roti dan Kue melalui teknik analisis 4P dan SWOT. Yang keempat, membandingkan perusahaan dengan kompetitor sejenis dalam hal 4P dan SWOT. SWOT sendiri ialah dasar yang berguna untuk mengetahui topik dan juga permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Metode ini membandingkan antara faktor internal kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal, peluang, dan ancaman. Analisis ini juga didasari logis yang dapat memaksimalkan strength atau kekuatan dan opportunity atau peluang, namun juga dapat meminimalisir weakness atau kelemahan dan juga threat atau ancaman. Sedangkan 4P adalah model marketing mix yang sudah disederhanakan sebelumnya. Marketing mix ini adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Metode yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer, wawancara, data sekunder, data dari jurnal dan website, juga sosial media, dan menganalisis data dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Toko ini mengalami beberapa fase sejarah, yaitu di tahun 2006 toko ini mengawali pembukaannya. Di 2007 toko ini merintis pengembangan tahun pertama dan menyesuaikan lingkungan. 2008 melonjaknya 2008 sampai 2019 melonjak dalam penjualan. 2020 penurunan penghasilan karena pandemi awal-awal. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu loyang chiffon adalah telur, susu, tepung, gula. Untuk takaran masing-masing adalah telur 4 butir telur, susu 70 ml, tepung 100 gram,
gula 20 gram, dan minyak sayur 100 ml. Dalam bahan-bahan tersebut mengandung kalori yang sebanyak berikut. Terigu dalam 50 gram per 40 gram sama dengan 175 kalori. Telur 50 gram dalam 50 gram adalah 75 kalori. Minyak sayur dalam 5 gram 5 gram adalah 50 kalori. Gula 13 gram dalam 12 gram mengandung 50 kalori. Susu 200 gram dalam 10 gram mengandung 125 kalori. Berikut adalah tabel hasil analisis SWOT berdasarkan data yang telah diambil melalui wawancara. Juga disertai perbandingan dengan analisis SWOT milik kompetitor, yaitu Kartika Bakery. Analisis yang pertama yaitu analisis strength. Toko Kita Roti dan Kue memiliki 3 poin kekuatan, yaitu yang pertama harga yang murah, kedua rasanya yang lezat, dan yang ketiga ketepatan waktu dalam melayani konsumen. Sedangkan Kartika Bakery memiliki kekuatan di pilihan produknya yang menarik. Yang kedua yaitu analisis weakness. Toko Kita Roti dan Kue memiliki satu kelemahan, yaitu chiffonnya yang tidak dapat bertahan lama. Sedangkan Kartika Bakery memiliki kelemahan di variasi produknya yang tidak sebanyak Toko Kita Roti dan Kue. Yang ketiga yaitu analisis peluang atau opportunity. Culture masyarakat yang suka membeli produk massal adalah peluang yang dimanfaatkan oleh Toko Kita Roti dan Kue. Sedangkan opportunity bagi Kartika Bakery adalah konsumen yang menyukai rasa-rasa klasik. Sedangkan untuk ancamannya, baik Toko Kita Roti dan Kue dan Kartika Bakery memiliki ancaman yang sama, yaitu munculnya produk atau kompetitor yang dapat menarik perhatian masyarakat lebih. Berganti ke tabel analisis berikutnya, yaitu tabel analisis 4P atau Product, Place, Price, dan Promotion. Analisis pertama adalah analisis produk. Toko Kita Roti dan Kue memiliki produk antara lain chiffon cake, kue kering, brownies, dan banana cake. Sedangkan untuk Kartika Bakery sedikit berbeda untuk variasi produknya. Kartika Bakery memiliki produk yaitu chiffon cake, puding chiffon, dan juga roti gulung. Sedangkan untuk analisis place-nya, baik Toko Kita Roti dan Kue dan juga Kartika Bakery sama-sama memilih untuk menjadikan satu lokasi antara lokasi produksi dan juga penjualan produk. Dan yang ketiga yaitu analisis price. Toko Kita Roti dan Kue menjual produknya dari harga Rp27.000 hingga Rp55.000. Sedangkan untuk Kartika Bakery menawarkan produknya dengan harga Rp3.000 sampai Rp38.000. Kemudian untuk analisis promotionnya, Toko Kita Roti dan Kue memanfaatkan sosial media berupa Instagram untuk mempromosikan usahanya. Berbeda dengan Toko Kita Roti dan Kue, Kartika Bakery tidak menggunakan akun Instagram untuk mempromosikan usahanya, melainkan Kartika Bakery membuat website yang mencantumkan informasi-informasi terkait usahanya. Foto-foto ini diambil dari akun Instagram Toko Kita Roti dan Kue. Di akun Instagramnya, Toko Kita Roti dan Kue menampilkan testimoni-testimoni pelanggan. Juga mereka menampilkan foto produk-produk mereka seperti chiffon rainbow dan chiffon coklat. Mereka juga menampilkan price list produk-produk mereka. Kemudian di bawahnya adalah foto yang peneliti ambil melalui website Kartika Bakery. Hampir sama seperti Toko Kita Roti dan Kue, Kartika Bakery juga menampilkan foto-foto dan juga foto produknya seperti chiffon cake dan juga puding chiffon. Namun, Kartika Bakery tidak menampilkan testimoni-testimoni pelanggannya di websitenya. Dan perusahaan ini memiliki tren perusahaan.
yaitu pada tahun 2006 memulai membuka usahanya dikarenakan untuk menyalurkan hobi, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dan untuk pekerjaan Pak Dedi Djoko Marsudi yang telah pensiun sebelum tahun 2006. Di tahun 2007, pemilik perusahaan merintis pengembangan tahun pertama buka dengan cara adaptasi dengan lingkungan sekitar, promosi di sosmed, promosi ke tetangga sekitar, dan melakukan pengembangan promosi. Di tahun 2008, Kita Roti dan Kue mengalami pelonjakan dalam penjualan berkat promosi-promosi di sosmed dan membuat pelanggan datang ke toko sehingga menjadi langganan hingga sekarang. 2020, toko ini mengalami penurunan penghasilan dikarenakan pandemi fase awal. Setelah awal pandemi, toko tersebut beradaptasi hingga sekarang. Kandungan kalori dalam bahan pembuatan satu loyang chiffon cake sebagai berikut. Tepung 40 gram tepung terigu sama dengan 175 kalori, sementara satu resep chiffon cake mengandung 100 gram tepung terigu, itu 100 dibagi 40 sama dengan 2,5. Dalam satu resep chiffon cake mengandung 2,5 kali 175 kalori sama dengan 437,5 kalori. Telur 5 gram telur sama dengan 75 kalori. Satu resep chiffon cake mengandung 4 butir telur, yaitu 250 dibagi 5 sama dengan 50. Dalam satu resep chiffon cake mengandung 50 dikali 75 kalori, yaitu 3.750 kalori. Gula 12 gram gula sama dengan 50 kalori. Satu resep cake mengandung 20 gram gula, yaitu 20 dibagi 12 dengan 1,6. Dalam satu resep kue chiffon mengandung 1,6 dikali 50 kalori sama dengan 80 kalori. Minyak sayur atau minyak goreng dalam 5 gram mengandung 50 kalori. Satu resep chiffon cake mengandung 93,3 gram minyak sayur, yaitu perhitungannya 93,3 dibagi 5 sama dengan 18,66. Dalam satu resep kue chiffon mengandung 18,66 dikali 50 kalori sama dengan 933 kalori. Susu dalam 10 gram mengandung 125 kalori. Satu resep chiffon cake mengandung 70 gram susu. Perhitungannya sebagai berikut. 70 dibagi 10 sama dengan 7. Dalam satu resep chiffon cake mengandung 7 kali 125 kalori adalah 875 kalori. Jadi dalam satu resep chiffon cake mengandung tepung terigu terdapat tepung terigu mengandung 437,5 kalori, telur mengandung 3.750 kalori, gula mengandung 80 kalori, minyak sayur mengandung 933 kalori, dan susu 875 kalori. Sehingga dalam satu kue chiffon
Satu kue loyang sifon mengandung sebanyak 6075 kalori. Kesimpulannya, toko kita roti dan kue telah melewati beberapa 4 fase sejarah, yaitu mulai, merangkak, di puncak, dan penurunan. Dan satu resep kue sifon mengandung tepung terigu 437,5 kalori, telur 3750 kalori, gula 80 kalori, minyak sayur 933 kalori, susu 875 kalori. Dari data di atas, satu resep kue sifon memiliki kandungan kalori sebanyak 6075 kalori. Berdasarkan hasil tabel yang sudah dipaparkan sebelumnya, diperoleh analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis strength atau kekuatan. Yang seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat 3 poin utama kekuatan yang dimiliki oleh toko kita roti dan kue. Yang pertama ada pada harganya yang murah. Pemilik toko kita roti dan kue mengatakan harga yang ditawarkan memang lebih murah dibandingkan produk-produk yang dijual oleh toko lain. Yang kedua yaitu rasa lezat yang berbeda dari toko lain. Beberapa konsumen memberikan testimoninya. Para konsumen suka dengan rasa yang dimiliki oleh produk yang ditawarkan oleh toko kita roti dan kue. Tidak seperti kue chiffon di toko lain yang meninggalkan rasa serat, chiffon yang dijual oleh toko kita roti dan kue tidak meninggalkan rasa seperti itu. Dan yang ketiga adalah kekuatannya adalah toko kita roti dan kue selalu melayani konsumen secara tepat waktu. Kemudian kekuatan dimiliki oleh Kartika Bakery ada pada pilihan produknya yang menarik, seperti adanya puding chiffon. Produk ini cukup menarik karena Kartika Bakery menawarkan gabungan 2 makanan manis, yaitu puding dan juga kue chiffon, menjadi hidangan yang menyenangkan. Kemudian weakness atau kelemahan, toko kita roti dan kue sendiri mengatakan bahwa waktu menjadi kelemahan utama mereka. Kue chiffon bukan merupakan kue yang tergolong dalam jenis kue kering. Hal ini membuat kue chiffon memiliki rentang ketahanan yang sebentar, yaitu hanya sekitar 3 hari. Maka dari itu, pemilik perlu mengusahakan agar produk tetap fresh hingga ke tangan konsumen. Pemilik memerlukan komunikasi yang baik dengan konsumen untuk membicarakan detail pemesanan seperti kapan pesanan akan diambil dan kapan pesanan akan digunakan, agar pemilik dapat membuat kue sedekat mungkin dengan waktu pemesanan. Kemudian, tidak seperti toko kita roti dan kue yang memiliki bermacam varian kue chiffon dan juga produk, pilihan produk di Kartika Bakery relatif lebih sedikit. Kartika Bakery hanya memiliki 3 macam rasa kue chiffon, sedangkan Kartika Bakery memiliki 14 varian kue chiffon. Hal ini bisa menjadi sebuah kelemahan karena pelanggan bisa mudah bosan dan memilih toko lain untuk membeli chiffon. Selanjutnya adalah analisis opportunity atau peluang. Budaya masyarakat yang suka menggunakan produk massal dimanfaatkan oleh toko kita roti dan kue. Adanya bermacam-macam acara hajatan seperti sunatan, lahiran, peringatan meninggal, atau acara pernikahan membuka peluang bagi toko kita roti dan kue untuk menggantikan hantaran tradisional yang berupa nasi box dengan alternatif baru yaitu roti dan kue. Hadirnya toko kita roti dan kue juga menggantikan hantaran acara menjadi lebih modern dan juga lebih mudah. Sedangkan bagi Kartika Bakery, walaupun hanya memiliki 3 varian rasa chiffon cake, hal ini justru bisa menjadi sebuah peluang. Bagi masyarakat yang menyukai rasa klasik, hal ini bisa dimanfaatkan. Kartika Bakery dapat terus mempertahankan rasa atau justru meningkatkan rasa pada produknya agar pelanggan tetap setia pada Kartika Bakery. Dan yang terakhir yaitu analisis threat atau ancaman. Bagi toko kita roti dan kue, munculnya produk alternatif lain menjadi ancaman bagi mereka. Maka dari itu, pemilik berusaha untuk selalu membuat inovasi agar selalu bisa memenuhi selera masyarakat. Pemilik toko kita roti dan kue juga menambahkan akan menjadi ancaman bila daya beli masyarakat mulai menurun. Sedangkan untuk Kartika Bakery, munculnya usaha-usaha lain yang bergerak di industri yang sama, yaitu industri pangan, terlebih industri kue,
yang berfokus pada roti dengan kue dengan produk yang sama juga yang lebih inovatif dapat menjadi ancaman Kartika Bakery. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kesimpulan yang ketiga adalah toko Kita Roti dan Kue sudah mengenal dan memahami dengan baik SWOT dan 4P perusahaannya. Dengan analisis SWOT dan 4P, pemilik toko Kita Roti dan Kue tahu bagaimana mereka harus menawarkan produk-produk mereka ke pelanggannya, yaitu dengan terus mengembangkan produk dan mempertahankan rasa produk yang sudah ada. Namun, sebagai saran, pengelolaan sosial media toko Kita Roti dan Kue perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas foto dan juga desainnya, agar kedepannya lebih banyak lagi orang yang tertarik mengunjungi akun sosial media toko Kita Roti dan Kue dan kemudian menjadi pelanggan. Lanjut ke pembahasan analisis yang kedua, yaitu analisis 4P atau Product, Place, Price, dan juga Promotion. Yang pertama akan dibahas adalah analisis produk. Toko Kita Roti dan Kue memiliki 4 macam produk, yaitu chiffon cake, kue kering, brownies, dan juga kue pisang. Toko Kita Roti dan Kue juga memiliki produk harian seperti roti manis. Chiffon cake yang ditawarkan oleh Toko Kita Roti dan Kue hadir dalam 14 rasa, antara lain chiffon coklat, lemon, strawberry, pandan, mocha, keju, rainbow, green tea, vanilla, dan juga kornet keju. Produk kue kering terdiri dari nastar, kastengel, lidah kucing, putri salju, dan sagu keju. Produk yang paling diminati oleh konsumen adalah chiffon cake dan juga kue kering. Sebelum mencapai 3 hari penyimpanan di toko, roti dan kue di toko kita akan diolah kembali untuk menjadi produk baru, yaitu roti bagelen. Dalam waktu 1 hari, toko Kita Roti dan Kue dapat menghasilkan maksimal sebanyak 400 roti dan kue. Sedangkan untuk produk yang dapat terjual dalam 1 harinya rata-rata mencapai 50 roti dan kue. Kompetitor toko Kita Roti dan Kue, yaitu Kartika Bakery yang juga berfokus pada chiffon cake, memiliki variasi produk yang cukup berbeda. Kartika Bakery menawarkan 3 macam chiffon cake dengan rasa keju, pandan, dan juga coklat dengan 2 ukuran yang berbeda, yaitu terdapat di ukuran diameter 20 cm dan ukuran diameter 22 cm. Kartika Bakery juga menjual puding chiffon dalam bentuk-bentuk cup kecil. Selain chiffon, Kartika Bakery juga memiliki roti gulung sebagai salah satu produknya. Toko Kita Roti dan Kue memiliki lebih banyak variasi produk dibandingkan Kartika Bakery. Melihat banyaknya pilihan produk yang ditawarkan oleh toko Kita Roti dan Kue, menunjukkan bahwa toko Kita Roti dan Kue suka terus menginovasi produknya, sesuai dengan selera masyarakat yang sedang terkini, tapi tetap mengutamakan rasa otentik dari chiffon cake itu sendiri. Kemudian analisis place. Lokasi toko Kita Roti dan Kue berada di pemukiman masyarakat, lebih tepatnya di sebuah perumahan. Tempat produksi dan tempat untuk menjual stok harian toko berada di tempat yang sama. Selain itu, toko Kita Roti dan Kue juga sudah ada di Google Maps. Hal ini memudahkan orang-orang sekitar yang ingin membeli kue chiffon atau kue atau roti lainnya. Kartika Bakery berlokasi di Jalan Veteran Yogyakarta, lebih tepatnya di sebelah XT Square. Baik toko Kita Roti dan Kue maupun Kartika Bakery sama-sama memiliki satu lokasi untuk memproduksi dan juga menjual produk mereka. Mengingat pembuatan produk toko ini adalah made by order atau menunggu pemesanan konsumen, perihal titik lokasi yang tidak berada di pusat kota tidak terlalu menjadi masalah, karena pesanan pun akan langsung dikirim ke tempat pelanggan. Selanjutnya analisis price. Produk yang dijual di toko Kita Roti dan Kue berkisar dari Rp27.000 hingga Rp45.000. Untuk chiffon cake sendiri mulai dijual dari harga Rp30.000. Rasa chiffon cake mempengaruhi harga jualnya. Kue kering dijual dengan harga Rp20.000. Kue lainnya seperti brownies, kue pisang, dan juga kue manis lainnya diberi harga dari Rp25.000 hingga Rp45.000.
Harga produk yang dijual ditentukan berdasarkan biaya bahan baku, biaya pembantu, dan juga biaya tenaga kerja yang ada. Rata-rata produk Kartika Bakery dijual seharga Rp30.000 hingga Rp35.000. Chiffon cake dijual dengan harga dari Rp33.000 hingga Rp38.000. Seperti toko kita roti dan kue, ukuran dan rasa pada kue chiffon mempengaruhi harga jual produk. Harga yang ditawarkan oleh kedua toko ini merupakan harga umum chiffon cake yang dijual di pasaran. Harga jual produk masih termasuk harga yang terjangkau melihat ukuran dan varian rasa yang ada. Analisis terakhir dari analisis 4P yaitu adalah analisis promotion. Pemilik toko kita roti dan kue membuat akun sosial media di Instagram dan juga Facebook untuk mempromosikan usahanya. Dengan akun sosial media yang dimiliki, toko kita roti dan kue menunjukkan produk, testimoni konsumen, daftar harga produk untuk menarik perhatian pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah pernah membeli produk mereka. Toko kita roti dan kue juga pernah mempromosikan produknya lewat siaran radio. Selain itu, toko kita roti dan kue juga kerap memberikan diskon atau promo lewat layanan GoFood dan GrabFood. Berbeda dari toko kita roti dan kue, Kartika Bakery tidak memiliki sosial media untuk mempromosikan bisnis mereka. Namun, Kartika Bakery membuat website untuk menarik perhatian pelanggan. Dalam website tersebut, Kartika Bakery mencantumkan informasi bisnis mereka seperti alamat, kontak, daftar produk, dan juga beberapa foto dokumentasi. Sayangnya, sulit untuk menemukan informasi seputar promosi seperti diskon dalam website Kartika Bakery. Kartika Bakery juga tidak mencantumkan testimoni-testimoni pelanggan dalam websitenya. Bila melihat kedua laman promosi kedua toko ini, kedua toko memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akun Instagram milik toko kita roti dan kue memberikan informasi yang lengkap. Dalam akun Instagramnya, toko kita roti dan kue mencantumkan daftar harga produk, foto dokumentasi, dan juga testimoni pelanggan. Namun, desain dari akun Instagram yang dikelola oleh toko kita roti dan kue kurang menarik melihat kualitas hasil fotonya. Hal ini bisa dapat mempengaruhi keinginan pelanggan baru yang ingin membeli produk dari toko kita roti dan kue. Sedangkan, website yang Kartika Bakery miliki juga memuat informasi yang hampir sama dengan akun Instagram toko kita roti dan kue dengan desain yang menarik dan juga lebih modern. Tetapi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, website ini tidak memuat testimoni pelanggannya. Pembahasan terakhir dalam penelitian ini adalah pajak. Terkait pajak, toko kita roti dan kue mengakui belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau yang disingkat NPWP. Namun, toko kita roti dan kue sudah memiliki izin pangan industri rumah tangga atau PIRT dan juga kelengkapan usaha mikro lainnya. Pembayaran pajak juga belum pernah dilakukan oleh usaha ini. Namun, semua yang terkait pembayaran lainnya seperti PIRT dan juga sertifikasi halal sudah dibayarkan di awal. Kesimpulannya, toko kita roti dan kue telah melewati beberapa 4 fase sejarah, yaitu mulai, merangkak, di puncak, dan penurunan. Dan satu resep kue chiffon mengandung tepung terigu 437,5 kalori, telur 3750 kalori, gula 80 kalori, minyak sayur 933 kalori, susu 875 kalori. Dari data di atas, satu resep kue chiffon memiliki kandungan kalori sebanyak 6075 kalori. Kesimpulan yang ketiga adalah toko kita roti dan kue sudah mengenal dan memahami dengan baik SWOT dan 4P perusahaannya. Dengan analisis SWOT dan 4P, pemilik toko kita roti dan kue tahu bagaimana mereka harus menawarkan produk-produk mereka ke pelanggannya, yaitu dengan terus mengembangkan produk dan mempertahankan rasa produk yang sudah ada. Namun, sebagai saran,
Pengelolaan sosial media toko Kita Roti dan Kue perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas foto dan juga desainnya, agar kedepannya lebih banyak lagi orang yang tertarik mengunjungi akun sosial media toko Kita Roti dan Kue dan kemudian menjadi pelanggan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.